Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani, damai, sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku, pada kesempatan hari ini, sahabatku, Pekan Prapaskah yang ketiga, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dan kita juga akan bersama-sama merenungkan bersama. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini sungguh kita diajak merenungkan bersama tentang pertobatan kita, sahabatku. Sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, Allah itu Maha Rahim dan berkenan untuk melepaskan kita dari penderitaan kita, sahabatku. Tetapi kita harus membuat diri kita layak bagi Allah, sahabatku. Jika kita tetap bersikukuh pada dosa-dosa kita, maka hukuman Allah akan bekerja, sahabatku. Apa yang terjadi pada orang Israel merupakan peringatan bagi kita agar kita bertobat dan tidak menginginkan hal-hal yang jahat. Jika kita tidak bertobat, maka kita juga akan binasa, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, kenikmatan dosa seringkali begitu mempesona, sehingga kita tidak cepat mengambil tindakan tegas untuk bertobat, sahabatku. Sungguh kelemahan diri kita kerap membelenggu kita, sehingga kita ragu-ragu untuk sungguh berbalik kepada Allah, sahabatku. Seringkali
Tuhan mengingatkan kita melalui rasa sakit agar kita mau berubah, sahabatku. Namun hati yang membatu sering tidak peduli. Kendati demikian, kerahiman Allah tanpa batas, sahabatku. Sungguh sahabatku, dimanapun Anda berada, Ia selalu setia memanggil kita untuk bertobat dan mau tinggal bersamanya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda, sungguh Tuhan memanggil kita untuk bertobat, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sungguh dosa yang semakin membelenggu kita menjadikan buruk hidup kita, sahabatku. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi efeknya juga untuk orang lain juga semakin buruk, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, karena Tuhan memanggil kita untuk bertobat, marilah sahabatku, dengan hati dan pikiran yang terbuka, kita menyatukan dengan rasa tobat ini. Semoga dan kita belajar juga untuk semakin hidup kudus, suci, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tanpa menunda waktu, kesempatan, mari kita gunakan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati dan pikiran kita akhiri renungan singkat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami untuk tanggap dan sigap pada undangan-Mu untuk bertobat, ya Tuhan, agar kami dapat menikmati damai dan sukacita-Mu pada saat Paskah nanti. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, mari kita belajar dan berusaha hidup kudus, sahabatku. Karena dengan cara itulah kita semakin dekat dengan Tuhan, dan harapan dari Tuhan selalu sukacita, penuh rahmat dalam hidup kita, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.